dosa mengikat dan membelenggu kita, tapi hanya pengampunan Allah lah yang dapat melepaskan dan membebaskan kita. Tapi ada satu syarat, yakni pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, izinkan saya melepaskan masker. Dalam beberapa kunjungan ke Pulau Seram, Wahai, Waipia, Loki, lalu ke Pulau Teor dan ke Sui, ke Pulau Gorom Geser, dan terakhir di Halmahera Barat, dari Jailolo sampai stasi terakhir adalah Barataku. Ada banyak pengalaman indah yang saya temukan bersama dengan orang-orang kecil yang jauh dari pelayanan itu. Ada satu yang sangat membekas di hati saya adalah ketika cuma 1 jam berlabuh di Pulau Geser. Di situ dulu banyak orang ke Tanimbar Flores bersama turunan Tionghoa. Karena ketika beta tulis orang-orang Cina, ada yang memprotes, oh, Bapak Uskup itu bukan turunan Cina tapi turunan Tionghoa. Oke. Ketika saya turun, karena kapal berlabuh 1 jam saja, maka ketika turun, ungkapan pertama yang satu ibu katakan adalah, Bapak Uskup, saya punya anak sudah SMA tetapi belum dibaptis. Jadi bayangkan, anaknya sudah SMA tapi belum dibaptis. Itu berarti selama belasan tahun mereka tak pernah dilayani oleh imam. Tapi ada hal yang sungguh membuat saya sangat tergugah adalah kata-kata berikut atau kalimat berikut. Bapak Uskup, kami menjual barang untuk hidup, tapi kami tak pernah menjual iman kami. Kami menjual barang untuk hidup, tapi kami tak pernah menjual iman kami. Di Kedi dan Totala, Halmahera Barat, 2 minggu lalu, ada seorang gadis Protestan yang karena mendengar kehadiran uskup, lalu dia minta izin kepada ketua stasi, bolehkah saya meminta Bapak Uskup untuk memberkati saya atau mendoakan saya, menjamah saya. Dan ketika ketua stasi datang, lalu saya bilang, silakan atur dengan pastor paroki untuk dia nanti datang didoakan setelah misa. Tapi ketika datang pada waktu orang-orang yang anak-anak datang untuk mendapatkan berkat, ternyata perempuan itu juga ada dalam barisan itu. Ada dalam barisan itu, dan secara aturan dalam hati saya bergulat, apakah memang mau memberkati gadis ini atau tidak karena dia adalah seorang Protestan. Tapi seakan-akan ada dorongan, bisikan bahwa Bapak Uskup, bukan kamu yang memberkati dia, akulah yang memberkati kamu, memberkati dia. Dan ini bukan rumahmu, ini adalah rumahku. Jauh lagi ke Barataku ada sebuah tradisi yang namanya Jokokaha. Jokokaha adalah ketika tamu-tamu agung turun berkunjung ke desa mereka atau daerah mereka, lalu gadis-gadis remaja
mereka membasuh kaki para tamu itu dan menyekanya dengan rambut mereka sendiri. Tradisi ini memang ya mau mengatakan sesuatu yang indah kalau direnungkan, walaupun mungkin para Komnas HAM nanti mereka bilang ini pelecehan atau dan lain sebagainya. Tapi waktu itu lalu saya bermenung bahwa kalau dulu dalam kitab suci perempuan itu Maria, dia datang menangis, air matanya turun kena kaki Yesus dan lalu menyekanya dengan rambutnya. Dia menyadari bahwa dia berdosa. Akhirnya dia membuat tindakan itu. Tapi ketika hari itu gadis kecil remaja ini dia datang dan melakukan tindakan yang hampir sama. Lalu rasa berdosa itu bukan ada pada pihak dia, tetapi justru ada pada pihak saya. Karena seakan-akan tapi saya merasa bahwa tidak pantas untuk disambut dengan sebuah tindakan dari seorang anak yang masih polos, yang tak berdosa seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa hal yang saya ingin kaitkan bacaan-bacaan hari ini dengan pengalaman itu. Pertama, tentunya sangat terasa bahwa gadis yang dibawa oleh orang-orang Farisi Yahudi itu merasa tak berarti lagi hidupnya. Karena memang orang Yahudi menganut sistem patriarkalistik, sehingga apapun yang dilakukan dosa dan kesalahan tentunya ditimpakan kepada perempuan. Karena itu mengapa mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina. Mangkali perempuan tidak buat dengan siapa lalu dia sendiri datang. Betapa bahagianya laki-laki pada zaman itu. Tapi inilah yang terjadi. Dan betapa arogannya bahwa orang-orang itu merasa diri tidak berdosa. Saya selalu merenungkan dan merefleksikan. Ketika ada imam, kami para imam jatuh dalam dosa, saya selalu nasihat yang pertama saya katakan begini. Kita semua berdosa. Yang membedakan adalah dosamu diketahui umum, sementara dosa kami tersembunyikan, dirahasiakan. Karena itu fakta bahwa engkau berdosa tidak harus melemahkan semangat Anda sebagai seorang imam. Semua orang pasti jatuh. Tetapi yang Yesus mau lihat adalah bagaimana orang itu bangkit seperti dia 3 kali jatuh selama perjalanan dari rumah Pilatus sampai ke Golgota, tapi dia bangkit untuk meneruskan, melanjutkan dan melunasi utang dosa kita. Hari ini lewat bacaan ini lalu kita menyadari bahwa kadang di zaman ini, kalau perhatikan saya ini adalah seorang, ya dari pastor sudah begitu, sekarang uskup juga sudah begitu. Sudah sekitar 12 tahun saya duduk di dunia maya, dunia Facebook. Pagi-pagi jam 4:30 buat renungan, kirim kepada teman-teman, dan nanti malam lagi ada renungan malam. Dan saya sudah sangat hafal tabiat tingkah laku orang-orang. Kalau terhadap kesalahan dan dosa sekecil apapun, itu sangat mudah untuk disebarkan ke seluruh pelosok atau semua teman yang dia ketahui, apalagi di grup. Sangat mudah. Dan kita bertindak sebagai orang-orang Farisi tadi terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh perempuan itu. Kita dengan senang hati, dengan gembira, bahkan merasa sebagai pahlawan ketika memforward, ketika menyebarkan, ketika mengirim berita-berita itu kepada orang lain. Tapi sadarkah Anda bahwa Anda pun melakukan dosa bahkan yang lebih besar dari itu, tapi bedanya hanya karena dosamu dirahasiakan dan disembunyikan. Hari ini kita menyadari bahwa di satu pihak
Kadang kita bertindak sebagai orang Farisi yang bercerita, bastori tentang orang lain busuk. Dan itu kita adalah jagonya. Tapi di lain pihak juga kita adalah perempuan yang merasa tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi inilah yang hendaknya kita ambil maknanya hari ini. Bahwa orang-orang geser tetap mempertahankan imannya walaupun mereka tidak dilayani. Mereka tidak berlari dari Tuhan yang mereka imani. Sebesar apapun kekurangan, dosa yang mereka lakukan, tapi Yesus adalah yang utama. Yesus ada di dalam hati mereka. Yesus ada di hati mereka. Dan bagaimana dengan kita? Seorang gadis Protestan yang mencari rahmat penyembuhan, yang mau untuk didoakan, tapi kadang yang kita buat adalah kita menjauh dari kamar-kamar pengakuan yang ada di gereja ini. Nanti Natal dan Paskah seperti ini baru ramai-ramai semua orang diketahui bahwa memang mereka semua pendosa. Kalau hari-hari biasa itu memang semua adalah orang kudus, seperti Santo Fransiskus Xaverius. Semua kudus. Kalau gadis Protestan itu mencari apa yang hendaknya kita renungkan, hendaknya kita mendatangi para imam di kamar pengakuan kita, pengakuan di gereja-gereja. Itu adalah kepunyaan kita. Seorang imam tua pernah menasihati saya ketika datang mengaku dosa. Dia mengatakan, "Pastor, sesaat ketika Anda melangkah dari kamarmu untuk datang di kamar pengakuan ini, Tuhan lebih dahulu telah mengampuni Anda. Selama Anda menyembunyikan dosa-dosa Anda, hidupmu tidak akan tenang. Walaupun Anda mungkin tertawa, tersenyum dan gembira, tapi batin akan tersiksa. Dan sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat adalah cara yang terindah dari Allah untuk menyatakan bahwa Dia ada di tengah kita, bahwa Dia mampu untuk mengampuni dosa kita. Dia tidak menghukum kita seperti kata-katanya tadi, "Aku pun tidak menghukum engkau, tapi pergilah mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi." Karena itu, sebesar apapun dosamu, tembok dosa yang Anda bangun, tapi pengampunan dalam sekejap akan merubuhkan, akan menghancurkan tebalnya dosa itu. Yang penting adalah pertobatan. Masa Prapaskah masih terbentang, masih berapa minggu ke depan. Ini adalah momen kesempatan yang paling indah bagi Anda sekalian untuk mendapatkan pengampunan itu. Ingatlah akan kata-kata Paus Fransiskus, Allah tak pernah bosan mengampuni kita. Tapi hanya dari pihak kita lah yang tidak punya waktu untuk datang ke kamar pengakuan. Dan saya yakin, sesaat ketika Anda merencanakan untuk datang di kamar pengakuan, Allah lebih dulu tersenyum kepada Anda. Dosa kita melukai hati Allah, tetapi hati Allah itu tersembuhkan ketika Anda melakukan pertobatan. Percayalah bahwa pengampunan akan membebaskan dan melepaskanmu dari belenggu dosa. Semoga demikian. Amin.